Yang juga kita sampaikan ke Tom, yang pertama itu kita akan bikin turnamen Mobile Legends supaya teman-teman yang Gen Z ini semakin bisa untuk bergabung. Baru di sini kita bisa memberikan memberikan kata-kata untuk bisa bergabung memilih untuk Pak Prabowo. Karena di sini teman-teman di sini semuanya kan ingin lebih pendekatannya itu lebih soft ya, tidak dengan ayo pilih ini, kan itu udah masa kampanye dulu ya. Modiarwo, ketahuan paslon 02 tipu mahasiswa Riau. Disuruh deklarasi dukung 02, dijanjikan uang, nggak dibayar, lalu mau dicicil di 2024, 230 lebih mahasiswa ngamuk bukan main. Tingginya angka pemilih bimbang itu sebenarnya bukan karena mereka bimbang. Mereka itu menyembunyikan pilihan mereka karena nggak mau diketahui oleh lembaga survei yang mereka anggap pertanyaannya itu sudah disetting untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Wah, tapi anggap sajalah kalau survei-survei itu benar, membahagiakan orang kan ada pahalanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ratusan mahasiswa di Provinsi Riau kecewa berat dengan simpul yang menamakan diri bersama Prabowo, Bepro. Pasalnya, iming-iming dapat duit minyak jika ikut mau mendeklarasikan pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, tidak dibayar namun dicicil. Mereka mengekspresikan ketidakpuasan terhadap janji uang minyak yang disampaikan oleh Ketua Bepro, Lamhot Sibarani, terkait deklarasi dukungan untuk pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Iming-iming uang minyak tanpa menyebut nominal menjadi daya tarik bagi para mahasiswa untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres tersebut. Namun, ketidakpuasan muncul ketika janji tersebut tidak dipenuhi secara langsung, melainkan dicicil. Fikri, perwakilan mahasiswa, mengungkapkan rasa kecewa mereka Minggu 17 Desember melalui pesan WhatsApp. Ia berkata, "Saya kemarin sebelum deklarasi disuruh Lamhot Sibarani selaku Ketua Bepro menyuruh saya cari masa sebanyak-banyaknya waktu acara deklarasi di tanggal 10 Desember 2023 dengan diimingkan uang minyak kepada saya. Ketua Bepro menjanjikan uang minyak tanpa menyebut nominalnya. Kami dikasih 1 juta rupiah untuk dibagikan ke masa yang tercatat 234 orang, namun masih banyak lagi yang tidak tercatat," kata Fikri. Dan masa itu, kata dia, tercatat dalam buku tamu waktu hadir. Fikri pun menceritakan pengalamannya sebelumnya merasa tidak adil ya, karena Lamhot Sibarani berjanji untuk membayarkan 1 juta rupiah lagi pada bulan Januari 2024 dengan cara dicicil. Ia berkata, "Bayarnya nyicil, apakah logis dikasih kepada masa sebanyak itu? Tentu kawan-kawan anarkis semua, dan saya pun korban dari Ketua Bepro," kata Fikri. Sementara itu, Lamhot Sibarani membantah tuduhan tersebut. Ketika dihubungi melalui pesan daring, ia menyatakan bahwa tidak pernah berjanji kepada masa yang disebutkan oleh Fikri. Ia berkata pada Minggu 17 Desember, "Terkait masa yang mana? Saya tidak pernah berjanji pada mereka terkait masa tersebut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah berjanji pada mereka." Hahaha, halah ngeles tuh. Kontroversi terkait janji uang minyak dan tuduhan ingkar janji oleh Ketua Bepro semakin memanas, menciptakan ketegangan di antara mahasiswa dan tim sukses pasangan Capres Prabowo Gibran. Mahasiswa berharap janji tersebut dipenuhi tanpa dicicil, sementara pihak Bepro menegaskan bahwa tidak ada janji yang dilanggar. Situasi ini menjadi sorotan publik dan memperkuat urgensi transparansi dalam interaksi politik di masyarakat. Nah loh, padahal adik-adik mahasiswa ini kalau demo merasa lebih pintar daripada Jokowi. Ternyata silau juga sama duit ceban. Nggak pantas ya kalau disebut sebagai mahasiswa. Paling cocok disebut mahasewa, karena jasanya bisa disewa untuk deklarasi dukungan. Saya sih maklum sekaligus ngakak banget melihat posisi mahasiswa di sini. Karena di satu sisi mereka sudah terlanjur capek-capek menasbihkan diri, pura-pura dukung paslon 02 dengan upah uang minyak. Sudah terlanjur diliput media juga, seakan-akan dukungan dari para sivitas akademika untuk paslon 02 yang terkenal dengan cawapres mudanya. Ternyata cuma halu belaka.
Kemudian di sisi lain kalau nggak ditagih ya bisa-bisa koordinator aksi deklarasi digebukin sama mahasiswa lainnya yang berjumlah lebih dari 230 orang itu. Ya inilah kalian merasakan bagaimana dukungan kalian itu, suara kalian itu cuma dijadikan komoditi capres sok gemoy dan cawapresnya yang sok muda itu. Lagian kalau perkiraan saya sih, logistiknya mungkin emang sudah habis dipakai untuk bayar-bayar survei, bayar badut-badut partai 0, bayar influencer untuk bikin jalur si Koko dan jalur si Hashing. Kalian para mahasiswa ini nggak penting buat opa, walaupun sudah kerja keras kumpulin masa. Nyesek kali lah, bocil ingusan sih, tahu apa kalian? By the way, duit 1 juta dibagi 230 orang, per orangnya dapat 4.300 aja tuh. Beli seblak aja, nggak cukup boy. Rasain kena tepu kalian. Bagaimana menurut Anda? Kopla, pengamat tenis Skakmat Anies, sok nyindir orang dalam, nyatanya seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. TGUPP itu ordal, tuyul ancol dan tatak uji nyali contohnya. Makanya tadi malam itu saya bilang, soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet, sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi, tapi ada ordal. Betul tidak? Ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atau olahraga? Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ, yang cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu, betul tidak? Ya, tapi kalau ditanya, apa sih kerjaan TGUPP DKI selama ini? Ya, coba, ada nggak yang tahu apa pekerjaan TGUPP DKI? Ya, pasti nggak ada yang tahu kan? Bener gak? Dan anehnya ya, meskipun begitu ya, mereka ini tetap saja mendapatkan bayaran hingga puluhan juta rupiah yang diambil dari sumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Parahnya, rata-rata yang menjadi tim TGUPP itu adalah tim sesnya Anies Baswedan. Jadi janganlah lempar batu sembunyi tangan. Mereka ini yang dibayar hingga puluhan juta rupiah, tapi menuduh orang lain sebagai buzzer RP. Dan tolong dicatat juga, itu baru satu anggota tim TGUPP yang mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. TGUPP cenderung lembaga yang tertutup. Apakah ini milik warung remang-remang? Bahkan 50% dari APBD DKI Jakarta, yakni 60 sampai 85 triliun rupiah. Ini masih ditambah lagi ngurusin TGUPP yang nggak jelas fungsinya. Jumlahnya sekali lagi nggak kira-kira banyaknya. TGUPP hanya jadi lembaga pajangan. Pemerintah Bapak Anies Baswedan tidak pro kepada birokrasi yang bersih, efisien, dan rasional. TGUPP yang habiskan dana miliaran rupiah untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh levelan staf magang. Ini kan pemborosan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti pernyataan Capres Anies Baswedan yang menyinggung tentang fenomena orang dalam atau ordal. Pernyataan itu dinilai Trubus seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Trubus menyinggung saat Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Disebutnya juga menaruh ordal atau orang dekat di sejumlah posisi. Contohnya di Komisaris LRT Jakarta, BUMD, PT Jakpro hingga TGUPP. Ia pernah menjabat sebagai gubernur, terus ada orang-orang dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi orang dalam. Kayak LRTJ, ex-komisaris Jakpro, itu kan orang dekatnya. Yang di TGUPP orang dalam semua, kata Trubus.
Karena itulah pernyataan Anies seperti menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Selama menjabat sebagai gubernur, menurut Trubus, beberapa orang dekat Anies menjabat posisi strategis. Pernyataannya saya kira akan menjadi bumerang. Jadi kalau memahami orang dalam ini kan jadinya seperti terpercik muka sendiri jadinya. Trubus juga melihat pernyataan Anies tentang demokrasi yang buruk terlalu berlebihan. Sebab Anies terpilih menjadi gubernur Jakarta karena diusung oleh parpol yang menjadi oposisi. Ia juga menilai Anies tidak akan menjadi gubernur jika demokrasi tidak berjalan. Kata Trubus, kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis. Kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi atau opini. Pernyataan Anies saat debat Capres dinilai membuat masyarakat bingung. Justru menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan bagi para pemilih Anies, terutama soal orang dalam. Menyebabkan keraguan-raguan orang yang dulunya meyakini dia sebagai pemimpin ke depan, malah jadinya keraguan. Kasian ya tim kampanyenya. Sebelumnya, Anies menyinggung tentang fenomena orang dalam. Menurut Capres nomor urut 1 itu fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur. Ia berkata, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk ke sebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur, kata Anies. Halah, pret. Betul sekali Bang Trubus menggunakan analogi menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Ini jelas-jelas jejak memalukan sang mantan gak bener kala memimpin Jakarta dulu. Gak usah sok suci. Jika jejak rekam sendiri memalukan begini. Tuh lihat, tuyul Ancol. Lalu kemudian si buzzer tatak uji nyali. Mereka itu bukannya kerja malah sibuk nge-tweet sana-sini menambal lubang ketidakbecusan sang gubernur dalam bekerja. Lagian apa sih prestasi dari tim super TGUPP yang dibentuk oleh Anies? Kalau Anda menanyakan ini kepada orang lain, banyak yang bakal geleng-geleng kepala. Entah mau jawab apa karena pada kenyataannya sulit atau memang sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan dari mereka. Belum lagi gajinya yang sangat fantastis, bisa mencapai belasan miliar rupiah. Bayangkan sendiri dengan uang sebanyak itu bisa beli berapa bungkus nasi padang pakai rendang. Bahkan lucu banget kalau ditanya anggota DPRD DKI Jakarta soal apa saja kinerja TGUPP. Jawabnya memastikan serapan anggaran sesuai dengan target. Itu jawaban Anies. Target apaan? Malah seringkali kecolongan soal anggaran seperti lem Aibon dan lainnya. Dan yang kini masih belum saya pahami adalah anggota TGUPP itu tugasnya untuk percepatan pembangunan. Apanya yang dipercepat? Kalau serapan anggaran dipercepat masih mungkin masuk akal. Kalau percepatan membangun Jakarta malah terbalik di lapangan. Jadi menurut Pak Gabener, serapan anggaran terkendali sama dengan prestasi. Waduh, rumus ini sangat fenomenal sekali kala itu. Hanya orang jenius yang bisa mencerna ini dengan baik tanpa protes. Kesimpulannya memang TGUPP itu kerjanya nggak jelas. Mana jelas juga ordal atau orang dalam yang dulu saat kampanye nyalon gubernur DKI, mereka ini adalah para buzzernya. Jadi bagaimana menurut Anda?